Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah dari kelas SK241 dengan NIM 0982403006 semester 2. Saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Relation Partnership dengan tema pentingnya komunikasi dengan berbagai pihak. Yang pertama, jelaskan kenapa para pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan para mitra dan apa manfaat berkomunikasi dengan para mitra. Oke, kenapa para pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan para mitra? Karena komunikasi itu penting untuk menjaga hubungan kerja yang baik dan saling menguntungkan. Lewat komunikasi, mereka bisa saling menyampaikan kebutuhan, tujuan, dan harapan masing-masing. Jadi, kalau ada masalah atau perubahan, komunikasi yang lancar juga bisa membantu menyelesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Manfaat berkomunikasi dengan mitra. Yang pertama, itu bisa menjaga kepercayaan. Yang kedua, menyelaraskan tujuan. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan. Yang keempat, mencegah konflik. Yang kelima, meningkatkan peluang kerjasama dengan jangka yang lebih panjang. Jadi intinya komunikasi itu penting buat kerjasama bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Yang kedua, jelaskan kenapa para pelaku bisnis harus mampu berkomunikasi dalam organisasi dan apa manfaat berkomunikasi dalam organisasi. Nah, kalau dalam organisasi, jelas pelaku bisnis harus berkomunikasi dalam organisasi, karena tanpa komunikasi, kerja tim bakal jadi berantakan. Komunikasi itu membantu semua orang di organisasi mengerti kepada tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, dan tujuan yang mau dicapai bersama-sama. Lewat komunikasi juga, koordinasi jadi lebih lancar dan masalah bisa cepat diselesaikan. Manfaat komunikasi dalam organisasi itu, yang pertama itu membuat kerja jadi lebih terarah, terus meningkatkan kerjasama antar tim. Yang ketiga ada mempercepat penyelesaian masalah, terus ada mencegah kesalahpahaman, dan membuat suasana kerja jadi lebih nyaman. Jadi komunikasi dalam organisasi itu penting banget, biar semua bisa kerjasama dengan lancar dan hasilnya maksimal. Yang ketiga, jelaskan kenapa para pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan masyarakat dan para pekerja, dan apa manfaat berkomunikasi dengan masyarakat dan para pekerja. Pelaku bisnis itu harus berkomunikasi dengan masyarakat dan para pekerja, karena dua-duanya punya peran penting untuk kelangsungan bisnis. Nah, masyarakat itu calon konsumen dan pekerja adalah orang-orang yang membantu berjalannya bisnis. Jadi kalau nggak ada komunikasi, bisa-bisa terjadi kesalahpahaman, citra perusahaan jelek, atau bahkan kinerja pun jadi menurun. Untuk manfaat berkomunikasi dengan masyarakat, yang pertama itu membangun citra positif. Masyarakat jadi punya pandangan baik tentang bisnis kita. Yang kedua, tingkatkan kepercayaan publik. Terus yang ketiga, buka peluang kerjasama atau dukungan. Misalnya tuh kayak komunikasi lokal atau pemerintah. Yang keempat, itu bisa mendapat masukan dan kritik membangun. Jadi bisnis bisa terus berkembang. Untuk manfaat dengan para pekerja, yang pertama itu bikin suasana kerja lebih kondusif. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang ketiga, mencegah konflik. Yang keempat, mempermudah koordinasi dan penyampaian informasi. Komunikasi dengan masyarakat dan para pekerja itu jadi bikin bisnis lebih kuat, lebih sehat, dan punya hubungan baik dengan semua pihak. Lanjut yang keempat, jelaskan kenapa para pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan publik dan apa manfaat berkomunikasi dengan publik. Pelaku bisnis perlu banget berkomunikasi dengan publik, karena publik itu punya pengaruh besar terhadap keberlangsungan bisnis. Publik di sini itu maksudnya luas, bisa jadi masyarakat umum, komunitas, media, sampai pihak-pihak luar yang bisa ngasih dampak baik langsung maupun tidak langsung ke bisnis. Jadi lewat komunikasi, perusahaan bisa lebih dikenal, dipercaya, dan juga dihargai. Kalau pelaku bisnis jarang berkomunikasi dengan publik, bisa-bisa informasi yang turun ke masyarakat itu jadi salah atau malah gak jelas. Nah, itu bisa jadi kesalahpahaman atau pandangan negatif ke perusahaan. Makanya komunikasi itu penting banget buat menjaga hubungan yang sehat antara bisnis dan lingkungan di sekitarnya. Manfaat berkomunikasi dengan publik, yang pertama itu bisa meningkatkan citra bisnis. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, mencegah isu negatif. Yang keempat, jadi sarana promosi. Dan yang kelima, bisa buka peluang kerjasama.
Nah, jadi intinya komunikasi dengan publik itu bukan cuma sekedar ngasih info, tapi juga untuk membangun relasi jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Lanjut yang kelima, kenapa para pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan pemerintah? Dan apa manfaat berkomunikasi dengan pemerintah? Nah, kalau dengan pemerintah, jelas pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan pemerintah karena pemerintah punya peran besar dalam mengatur jalannya dunia usaha. Mulai dari perizinan, pajak, kebijakan ekonomi, sampai aturan lingkungan. Semuanya berkaitan langsung dengan bisnis. Jadi, kalau pelaku usaha tidak berkomunikasi dengan baik ke pemerintah, bisa saja mereka kena aturan yang tidak mereka pahami atau malah melanggar tanpa sengaja. Komunikasi ini juga penting supaya ada kerjasama yang saling menguntungkan. Bisnis bisa berjalan lancar karena patuh aturan dan pemerintah juga bisa mengontrol serta mendukung perkembangan usaha dengan kebijakan yang sesuai. Untuk manfaat komunikasi dengan pemerintah, yang pertama itu mempermudah urusan perizinan. Yang kedua, menghindari pelanggaran hukum. Yang ketiga, bisa dapat dukungan atau bantuan pemerintah. Yang keempat, menjalin kerjasama dalam proyek tertentu. Yang kelima, menjaga hubungan jangka panjang. Jadi, komunikasi dengan pemerintah itu bukan cuma untuk urusan administrasi aja, tapi juga strategi agar bisnis bisa berkembang dengan aman, tertib, dan terarah. Untuk yang terakhir, nomor 6, itu jelaskan kenapa para pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan khalayak pada umumnya dan apa manfaat berkomunikasi dengan khalayak pada umumnya. Nah, kalau dengan khalayak umum itu, karena mereka adalah bagian dari lingkungan luar yang bisa memengaruhi citra dan keberlangsungan bisnis. Khalayak umum itu bukan cuma konsumen, tapi juga orang-orang yang mungkin belum pernah pakai produk kita. Tapi bisa aja suatu saat jadi pelanggan, mitra, atau bahkan penyebar informasi tentang bisnis kita. Kalau komunikasi dengan khalayak umum dijaga dengan baik, bisnis kita bisa dikenal secara luas, lebih dipercaya, dan punya posisi yang kuat di tengah masyarakat. Nah, sebaliknya, kalau komunikasi buruk, bisa muncul persepsi negatif yang ujung-ujungnya ngerugiin bisnis itu sendiri. Untuk manfaat berkomunikasi dengan khalayak umum, itu yang pertama, membangun citra positif, meningkatkan kesadaran merek, menarik perhatian calon pelanggan baru, mencegah kesalahpahaman publik, dan memperluas jaringan sosial dan peluang kerjasama. Jadi intinya, komunikasi dengan khalayak umum itu penting, bukan cuma buat promosi, tapi juga buat jaga hubungan baik dan menunjukkan kalau bisnis kita terbuka, peduli, dan profesional. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau komunikasi itu punya peran penting dalam dunia bisnis, mulai dari komunikasi dengan mitra, organisasi, masyarakat dan pekerja, publik, pemerintah, sampai khalayak umum. Semuanya saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Lewat komunikasi yang baik, pelaku bisnis bisa membangun kepercayaan, memperluas relasi, mencegah konflik, dan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Komunikasi bukan cuma soal menyampaikan informasi, tapi juga tentang bagaimana menjaga hubungan yang sehat dan profesional dengan semua pihak. Sekian presentasi dari saya, semoga penjelasan tadi bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.